Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini Mimin mau bahas anime berjudul Lock Horizon. Bagi kalian yang demen anime bergenre isekai apalagi masuk ke dunia game, udah pasti cocok sama serial anime ini ya. Menceritakan mas-mas gamer bernama Shiro yang mendadak kejebak di dunia game Elder's Tale dan gak bisa kembali. Dia pun kudu berpetualang di dunia itu menghadapi berbagai ancaman. Oke lah, gak usah banyak bacot lagi cuy. Langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Adegan dimulai di tengah hutan saat malam. Shiroe, Naotsugu, dan Akatsuki bertarung melawan sekelompok bear vessel. Saat bertarung, Naotsugu mencoba menggunakan layar komando untuk melakukan serangan shield smash. Tapi Naotsugu bingung dengan tampilan yang kacau. Akatsuki juga tidak dapat menggunakan keahliannya. Akatsuki hanya bisa menahan bear vessel. Karena itulah Shiro memerintahkan mereka untuk mundur. Ia mencoba menggunakan Nightmare Spear sebelum ditangkap oleh Drift yang mengejutkan. Adegan lalu berpindah ke flashback Shiroe. Ia membuka matanya dan berada di puing-puing penuh pepohonan. Tempat itu dia kenali sebagai Akiba. Saat dia menuju Silver Love Tree di dalam Akiba, dia melihat para pemain yang bingung. Shiro kehilangan keseimbangan dan jatuh dan memunculkan status screen. Saat memeriksa barang di status screen, dia menyadari bahwa dia tidak dapat logout. Dia mengecek friend list di screen itu dan menghubungi Naotsugu. Adegan berpindah ke Silver Leaf Tree. Shiro dan Naotsugu sadar mereka ada di dunia game Elder Tale MMO. Mereka memutuskan untuk menjelajah dunia aneh itu. Shiro sampai jatuh karena tidak biasa dengan tubuh avatarnya. Tiba-tiba ada yang melempari mereka dengan batu. Keduanya baru sadar bahwa Akatsuki itu cewek, namun memakai avatar cowok. Akatsuki meminta Apprehense Rare Potion. Item itu berguna untuk mengganti tulang avatar. Saat Akatsuki berubah, Naotsugu mencoba mengintip, tapi merasa nyeri dengan mutasinya. Akatsuki berubah menjadi cewek cantik yang lebih kecil. Tubuhnya pun mendekati ukuran aslinya. Akhirnya Shiroe mengundang Akatsuki untuk bergabung lagi dengan partinya. Shiroe dan partinya sedang makan besar, tapi makanan mereka terasa hambar. Saat makan, Shiroe dirasuki oleh Mariel, pemimpin Crescent Moon Alliance. Rombongan melakukan perjalanan ke Guild Center. Kemudian mereka memasuki kamar Mariel. Tiba-tiba Mariel melompat dan memeluk Shiroe. Akatsuki jadi cemburu karenanya. Mariel juga memeluk Akatsuki karena mengira dia adalah pacar Shiroe. Tiba-tiba seorang wanita bernama Henrietta muncul. Ia berharap bisa bertukar informasi dengan Shiroe. Souyu melaporkan bahwa area di sekitar Akiba, Shibuya, Minami, Susushiko, dan Nakasu mengalami kekacauan yang sama. Karena gerbang transportasi antar kota sedang offline, perjalanan antar kota menjadi sulit. Tapi Shiro membalas bahwa ekspansi baru telah mengubah permainan. Kini banyak monster, misi, dan item baru. Mariel menyebutkan bahwa guild sedang mengumpulkan anggotanya. Beberapa guild juga ingin merekrut pemain yang tersisa. Naotsugu berkata bahwa hidup mereka akan menjadi mudah karena biasa bermain Elder Tale. Dengan ketidakpaksaan ini, Mariel menyarankan Shiroe untuk bergabung dengan guildnya. Karena Shiro tidak lagi berada di Doubacherry Tea Party. Tapi Shiro menolak tawarannya dengan ragu-ragu. Mariel hanya bisa menyaksikan Shiro dan partinya pergi dari aula guild. Soryu bertanya tentang Doubacherry Tea Party. Mariel dan Henrietta memuji tentang komposisi dan kemampuan pemain yang tinggi dalam tim itu, termasuk Shiro sebagai ahli strategi mereka. Adegan berpindah ke Shiro dan partinya. Parti itu membahas tentang apakah kematian itu permanen di dunia ini ya. Mungkin itu bisa jadi jalan untuk kembali ke kehidupan nyata. Shiro memutuskan untuk mencoba sistem pertarungan dan mereka meninju Atfreeze Tower Forest di malam hari ya. Biasanya monster level rendah tidak akan menyerang karena level mereka tinggi ya. Tetapi ekspansi baru membuat sistem berubah. Kini semua monster jadi agresif.
meskipun melawan pemain berlevel tinggi. Berwesel level 28 pun muncul. Notsugu kesulitan menggunakan command system saat melawan barrier Wesel. Party mundur atas perintah Shiro, tapi dia kemudian diserang oleh Trivial. Shiro tidak bisa menggunakan skill bertarungnya. Tiba-tiba Akatsuki bisa memakai skill dengan tidak sengaja. Ia mengabaikan tampilan layar dan menyerang layaknya orang yang bertarung. Trivial tadi berhasil kalah. Shiro menyadari perbedaannya itu. Ia menyuruh Notsugu bertarung tanpa command system. Notsugu percaya pada analisa Shiro. Akhirnya ia berhasil menggunakan Shield Smash untuk membunuh Briar Wesel. Adegan kembali ke Cranes Moon Alliance. Serara di Tsukino memohon bantuan kepada Mariel karena dia dikejar oleh beberapa orang. Di balik bayangan, pemain dengan fitur kucing mengamati Serara. Adegan pun dimulai di sebuah katedral yang bercahaya aneh. Seseorang maju ke altar. Orang itu mengatakan tentang kematian avatar pertama di Akiba. Ternyata avatar yang mati akan dibangkitkan lagi di dunia game itu. Kabar itu cepat tersebar dan membuat Shiro khawatir. Adegan lalu berpindah ke Shiro dan partinya. Mereka melawan monster lagi ya. Notsugu menghindari serangan dari Trivial, sehingga Shiro dan Akatsuki bisa menghabisinya. Shiro menganalisa bahwa avatar mereka bisa melakukan serangan dasar. Serangan itu tidak harus memakai command system. Mereka juga mulai mempelajari cara menggunakan skill dan magic. Mereka cukup menyebut nama skill dan magic itu. Untuk lebih menguasai, mereka harus terus melawan monster. Akatsuki memutuskan berpisah dengan party sebentar. Ia ingin berlatih menggunakan skill pelacaknya. Akatsuki merasa hutan di sekitar itu cocok untuk berlatih ya. Shiro menyuruhnya untuk menemui mereka nanti di gerbang selatan. Shiro menggunakan Magic Light untuk memberitahu Akatsuki di mana posisinya. Shiro menjelaskan bahwa pemain bisa memilih satu dari 12 main classes. Kemudian salah satu di antara ratusan subclasses. Shiro ingat Henrietta menyebutkan kurangnya keamanan di kota. Beberapa guild kehilangan anggotanya. Mereka saling curiga dan menganggap orang asing sebagai musuh. Tapi tidak ada pertempuran yang berarti ya. Beberapa hari terakhir banyak laporan pembunuhan sesama avatar. Hal itu dikarenakan tidak ada sistem kematian permanen. Rombongan tiba di area rumah sakit Loka. Tiba-tiba Natsugu terikat oleh rantai magic yang dengan cepat dihilangkan Shiroe. Shiroe menggunakan Mind Bolt dan melihat anggota Dreadpack. Guild itu dikenal sebagai player killer atau picker. Mereka sempat bernegosiasi agar Shiroe menyerahkan itemnya. Namun akhirnya mereka pun bertarung. Pertarungan hampir dimenangkan Dreadpack dengan skill superior mereka. Namun posisi berbalik karena avatar druid guild anggota Dreadpack karena hipnotis. Ternyata Shiroe sudah memakai skill Astar Hypno dari awal pertarungan. Natsugu juga memakai skill Arnor Howl. Skill itu membuat Dreadpack mendapatkan serangan magic setiap menyerang avatar selain Natsugu. Smash pemimpin Dreadpack memanggil scorer yang sebelumnya bersembunyi. Ternyata avatar itu sudah dikalahkan Akatsuki ya. Ternyata Akatsuki melacak anggota Dreadpack yang bersembunyi. Smash yang kehilangan teman-temannya pun memohon ampun. Namun diam-diam ia hampir menusuk Shiroe. Beruntung Akatsuki berhasil mencegah dan melumpuhkan Smash. Setelah membunuh para PK, Shiroe mendiskusikan masalah ini. Karena tidak ada kematian permanen, para pemain kehilangan tujuan di dunia game ini. Tiba-tiba Shiroe dipanggil lagi dari Mariel. Ketika mereka tiba di guild Crescent Moon Alliance, Mariel meminta tolong agar Shiro menyelamatkan Serara, salah satu guild yang terjebak di Susukino. Shiro bertanya kenapa Mariel telat mengirim bantuan. Mariel tidak berkelit lagi ya. Ia berkata situasi di Susukino lebih buruk daripada di Akiba. Serara diserang oleh Brigandia, guild yang saat ini memerintah Susukino. Crescent Moon Alliance telah mengumpulkan regu penyelamat. Jadi Mariel meminta Shiro untuk mengawasi anggota guild lainnya yang saat mereka pergi ya. Namun sebagian besar aliansi bulan sabit meminta sedikit pelayanan PvP. Meskipun level mereka sangat tinggi ya. Melihat situasi itu, Shiro memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan. Keesokan harinya mereka memanggil kuda untuk ditunggangi ke Susukino. Avatar mereka bisa menunggang kuda dengan mudah. Saat mereka istirahat makan siang, Shiro menyesal telah menyetujui perjalanan ini ya. Akatsuki hendak memanggil kembali kudanya, tetapi dua cowok itu memanggil Griffin sebagai gantinya. Akatsuki terkejut karena hanya avatar yang menyelesaikan misi besar yang memiliki hewan ini ya. Shiro memberitahu bahwa itu adalah cerita yang panjang. Ia membantu Akatsuki naik ke atas Griffin yang membuat Akatsuki tersipu.
Wyvern terbang mengitari Tearstone Mountain dengan party Shiroi berjalan ke Depth of Palm. Saat tiba di pintu masuk, Akatsuki merasa area itu terlihat berbeda dibandingkan dengan saat bermain game. Sudah 3 hari mereka dalam perjalanan untuk menyelamatkan Serara. Meskipun Griffin mereka hanya dapat digunakan 4 jam per hari, mereka menempuh jarak yang akan memakan waktu 2 minggu jika berkuda. Saat mereka mendekati Tearstone of Mountain, kemunculan Wyvern memaksa mereka melewati Depth of Palm. Meskipun terowongan yang berbahaya itu akan memakan waktu yang lebih lama, The Depth of Palm adalah labirin kompleks terowongan kuno dan tambang. Dengan jalan keluar dari sisi utara Tearstone of Mountain, Natsugu memuji desain terowongan ketika tiba-tiba jembatan retak. Kejadian itu bukan merupakan peristiwa atau fungsi dari permainan. Akatsuki dan Shiroi pun kemudian menyadari kehadiran Redman, manusia demi-human level rendah yang dapat menyebarkan debuff cloud. Karena perbedaan level antara mereka, monster memutuskan untuk tidak menyerang. Shiroi memutuskan untuk mengambil rute lain saat Akatsuki melihat Redman yang berkumpul di atas terowongan. Saat mereka beristirahat, Akatsuki melaporkan bahwa dia sudah mengintai area berikutnya. Setelah itu, saat Natsugu mengeluh tentang makanan mereka yang selalu lembek, Shiroi mendapatkan telepon dari Mariel. Cewek itu menanyakan tentang perkembangannya. Cewek itu terkejut ketika Shiroi telah mencapai Depth of Palm. Mengalihkan pertanyaan, Shiroi bertanya kepada Nyonya Serikat tentang status Serara, yang memberitahu dia bahwa Serara bersembunyi dengan cowok baik. Saat Shiroi membayangkan cowok baik di Susukino itu, adegan beralih ke Serara. Di sana dia kaget karena tahu bahwa ia telah level 44. Ternyata levelnya terus naik karena memilih subclass House of Keeper. Serara selalu bersih-bersih karena bosan terjebak. Dia meratapi bagaimana dia memilih subclass. Akhirnya dia tersadar. Ia merasa sedang berlatih menjadi seorang ibu rumah tangga. Tiba-tiba nyata sosok seperti kucing muncul di dalam rumah. Serara bertanya tentang situasi di kota. Tapi sama seperti biasanya, beberapa anggota Brigandia terlihat merampok para pedagang Erting dan melecehkan mereka. Saat Nyanta dan Serara berbicara, Nyanta memuji kebersihan rumah yang sebelumnya terbengkalai. Dia bertanya tentang orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Serara. Serara berkata bahwa mereka mungkin tiba keesokan harinya. Sebelum tengah hari, Nyanta sangat terkejut karena tim penyelamat tiba tepat waktu dalam waktu yang singkat. Mariel berterima kasih pada Shiroi dan mau menjadi tim penyelamat. Shiroi dan partinya melanjutkan perjalanan mereka. Henrietta bertanya bagaimana Shiroi akan menyeberangi terowongan. Tapi Marielle yakin bahwa Shiroi punya rencana. Henrietta kemudian bertanya mengapa Shiroi menolak bergabung dengan Guild. Tetapi bahkan Marielle pun tak tahu mengapa. Pada saat itu, Liliana muncul di ambang pintu, mengumumkan bahwa konferensi telah diadakan. Sementara itu, di aula Guild Triple D, Takayama Misa memberitahu Krusty tentang konferensi pers dan posisi Shiroi saat ini. Sementara itu, Natsugu hampir jatuh dari jembatan yang retak. Saat Shiroi meraihnya, jembatan itu retak dari bawahnya dan jatuh ke bawah. Meski Akatsuki ingin melompat mengejarnya, Natsugu menahannya. Saat Shiroi sadar kembali, dia melihat Akatsuki melayang di atasnya dengan cemas. Natsugu memberitahu Shiroi berterima kasih kepada Akatsuki yang menyelamatkannya. Akatsuki menambahkan bahwa Natsugu juga melompat untuk menyelamatkan keduanya. Akatsuki juga berterima kasih kepada Shiroi yang berusaha menyelamatkan nyawanya. Shiroi berkomentar bahwa dia tidak merasakan sakit ataupun kedinginan. Natsugu membenarkan dan tidak merasa lelah meskipun telah berjalan lama. Saat gugup mendekati pintu keluar, Akatsuki memuji keterampilan kartografi Shiroi yang Shiroi jelaskan sebagai hasil dari subclass Scribe dan pekerjaan CAD-nya di kehidupan nyata. Shiroi adalah seorang mahasiswa teknik di tahun terakhirnya di perguruan tinggi. Akatsuki mengatakan bahwa mereka seumuran. Natsugu bercanda nakal yang berakhir dengan tendangan Akatsuki. Tiba-tiba mereka berpindah zona dan menyadari sesuatu yang besar yang menghalangi tangga. Monster itu terlihat seperti Redman. Shiroi mengira itu adalah monster baru dalam ekspansi Homestanding The Noobsphere. Meski beresiko, Shiroi memutuskan untuk melenyapkan Redman. Mereka bertarung dengan sengit. Pertarungan pun dimenangkan mereka dengan kombinasi serangan Akatsuki dan Shiroi. Mereka mencapai sisi lain pegunungan.
Shiroe terpesona dengan pemandangan laut yang indah dengan matahari terbitnya. Shiroe ingat waktu di debut charity party ya. Pemimpinnya memberitahu bahwa petualangan akan membuat mereka melihat hal-hal yang baru. Shiroe memberitahu bahwa orang pertama yang melihat sisi lain dari Depth of Palm. Akatsuki menganggap matahari terbit seperti hadiah untuk petualangan pertama mereka. Adegan lalu berpindah ke Susukino. Demikase, pemimpin Brigandía, marah karena Serara dan Nyanta masih lolos darinya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari mereka. Notsugu mengingatkan bahwa Brigandía memerintah Susukino. Akatsuki kembali ingat bahwa Brigandía memiliki reputasi buruk bahkan sebelum malapetaka. Akatsuki bertanya kepada Shiro mengapa mereka harus bertemu dengan Serara di kota. Shiro menjawab bahwa mungkin berbahaya untuk bertemu di luar, karena di luar kota pertempuran diperbolehkan. Jika mereka kalah, mereka akan kembali ke Katedral Akiba. Berarti mereka akan terpisah lagi dari Serara. Meskipun Serara ada di dalam friendlist Demikase, dia tidak dapat menemukannya. Karena Serara berada di zona pribadi seseorang. Namun mereka dapat menemukannya kapan saja jika Serara keluar. Karena itulah, Shiro meminta Akatsuki untuk menyembunyikan dirinya menggunakan skillnya untuk mengawasi anggota Brigandía. Londak mempertanyakan mengapa dia begitu bersemangat untuk menemukan Serara. Demikase menjawab bahwa dia harus memberi pelajaran kepada Serara karena melarikan diri. Seorang anggota Brigandía menyampaikan kepada Demikase tentang dua orang asing yang memasuki kota. Shiro sudah menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai. Shiro meminta Akatsuki mengawasi jalanan sementara Notsugu menunggu di luar. Shiro memasuki bangunan kristal sendirian. Di dalam, Shiro melihat Serara bersama Nyanta. Serara bertanya apakah Nyanta sudah mengenal Shiroe. Nyanta berbohong pada Shiroe, biasanya memeriksanya untuk utuh. Kebohongan itu pun disangkal oleh Shiroe. Shiroe memberitahu Nyanta bahwa dia ditemani oleh Notsugu dan Akatsuki. Nyanta menerima ajakan Shiroe untuk menemani mereka kembali ke Akiba. Akatsuki menyampaikan kepada Shiroe bahwa anggota Brigandía datang mencari Serara. Mereka akan tiba dalam waktu sekitar 5 menit di tempat mereka. Shiroe kemudian meminta sesuatu dari Notsugu dan Notsugu pun setuju. Shiroe memberitahu Nyanta bahwa mereka akan mengambil jalan keluar belakang. Salah satu dari anggota Brigandía menginformasikan bahwa Serara pergi dengan orang asing. Londak bertanya-tanya bagaimana mereka tiba. Karena gerbang transportasi tidak berfungsi. Tapi Demikase sangat senang dengan kemungkinan terjadinya perkelahian. Saat mereka berjalan melintasi kota, banyak orang yang menunggu di pintu kota. Serara bertanya-tanya mengapa mereka belum menyerang. Shiroe menjawab bahwa pertempuran tidak diperbolehkan selama mereka tetap di kota. Orang pertama yang diserang mungkin adalah Nyanta. Serara berkata dengan air mata berlinang bahwa banyak musuh akan membunuh mereka. Nyanta menghibur Serara dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir, karena Shiroe bisa menemukan jalan keluarnya. Jalan di luar kota diblokir oleh Demikase dan guildnya. Untuk memastikan pertarungan 1 versus 1, Nyanta dan Shiroe mulai Demikase Monk dengan level 90. Mereka menganggap Londak terlihat paling kuat yang bisa berduel dengan Nyanta. Ajakan itu membuat Demikase setuju untuk berduel. Saat pertarungan berlangsung, Shiroe menjelaskan kekuatan kelas Monk dan Swashbuckler. Ia meminta Serara untuk mempersiapkan penyembuhan untuk party tersebut. Demikase memerintahkan sisa guildnya untuk menyerang. Namun Notsugu mencegat mereka dengan ancur Hall. Londak memerintahkan scorer untuk menyembuhkan Demikase. Sementara Shiroe memberitahu Serara untuk menyembuhkan Nyanta. Tetapi efeknya menyedihkan. Serara pesimis pada tim penyelamat. Karena Notsugu menggunakan skill Castle of Stone, tetapi Shiroe menggunakan Third Blind Horse Tag pada Demikase. Nyanta menghindari serangan Monk itu, lalu memotong tanaman merambat dengan serangan beruntun.
Ia membuat Demikas kalah dengan 1 HP ya. Bingung dengan serangan yang tiba-tiba ini, Lordak menyiapkan mantra dan memerintahkan pada Sorcerer untuk memulihkan penyembuhan. Tetapi dia dan seluruh penyihir dibunuh oleh Akatsuki ya. Dengan hanya tersisa 1 HP, Demikas mencoba menyerang Shiroe. Tapi Shirera yang tanaman merambat sumber kekuatan Demikas. Ia mengirim Demikas ke katedral. Setelah memenangkan duel tersebut, Shiroi, Naotsugu, dan Nyanta memanggil Griffin untuk memulai perjalanan pulang. Setelah berhasil kabur dari Susukino, Shiroi dan gengnya memutuskan buat istirahat dan mendirikan tenda. Setelah itu Nyanta, Shiroi, dan Naotsugu menceritakan masa lalu mereka sebagai bagian dari kelompok petualang legendaris yaitu di Bau Cherry Tea Party ya. Ternyata mereka semua sangatlah hebat dan kuat. Hal itu malah bikin Akatsuki minder dan kecewa sama kemampuannya sendiri ya. Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kembali ke Akihabara, Shiroi mengenang waktu yang dihabiskannya untuk membimbing 2 pemula yaitu Tohya dan Minori. Shiroi ingat pernah melihat mereka bergabung dengan guild Akihabara. Keesokan harinya, badai super ganas menerjang. Geledek juga menyambar berkali-kali ya. Karenanya, geng Shiroi langsung mencari tempat berteduh di desa pertanian terdekat. Di sana mereka berteduh di sebuah penginapan dan bertemu dengan pemilik penginapan bernama Fedor. Mereka diajak berkeliling sambil ngobrol. Pas lagi ngobrol, 2 cucu Fedor datang. Mereka semua pun menghabiskan waktu buat bercengkeraman. Dari sanalah Shinroi menyadari kalau penduduk asli dunia Elder Tales memiliki karakteristik mirip manusia. Meski hanya NPC, mereka memiliki kisah yang sangat mirip dengan dunia manusia normal. Para NPC menjalani kehidupan normal dan menyatu dengan alam. Sementara Shiroi dan teman-temannya malah menjadi petualang. Dia juga merasa bahwa di dunia itu justru dia dan teman-temannya lah yang justru nggak kayak manusia. Di tempat lain, Tohya dan Minori bersama para pemula lainnya malah sengsara. Mereka dimanfaatkan guild yang membujuk mereka untuk bergabung. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka sampai juga di Akihabara. Di sana Tohya sempat melihat Shiroi dan gengnya. Dia sangat happy melihat Shiroi, namun gak berani menemuinya. Tohya pun dipanggil sama anggota guild dan diminta cepetan jalan. Sementara itu Shinroi menoleh ke arah kepergian Tohya, namun tak menyadari apapun. Aliansi Bulan Sabit mengadakan pesta untuk merayakan kembalinya Shirera. Setelahnya Meryl menjelaskan mengenai kegelisahan yang dialami para warga selama Shiroi tidak ada. Kesenjangan sosial muncul antara guild yang kuat dan yang lemah. Meryl juga menjelaskan bahwa sejak batas level pemain dinaikkan menjadi 100 setelah pembaruan Novet Spare Pioneers, banyak anggota guild yang nekat naik level dengan cara curang. Mereka menggunakan item yang diperoleh dari Guild Hamelin, yaitu sebuah ramuan EXP ya. Guild Hamelin sendiri telah merekrut pemain level rendah untuk memaksa para pemain membeli ramuan EXP yang mereka buat. Mengetahui fakta tersebut, Shinroi kemudian merenungkan semua batasan yang dibuatnya sendiri ya. Saat itulah Nyanta datang dan mengajaknya mengobrol. Shiroi membenci sistem yang ada di Akihabara sekarang, padahal dia turut andil di dalam menciptakannya. Nyanta pun berkata bahwa jika Shiroi terlalu memusingkan dirinya sendiri, membenci keadaan terkait sistem di Akihabara sama saja membenci kehidupan itu sendiri. Nyanta berkata bahwa teman-teman mereka bisa hidup dengan bahagia di tengah-tengah sistem tersebut, dan mereka juga selalu bersama dengan Shiroi. Pas Shiroi bertanya harus gimana, Nyanta meyakinkan bahwa Shiroi pasti bakal nemuin jawabannya sendiri. Setelah itu Shiroi melakukan panggilan diam-diam ke Minori. Dia tahu Minori tak bisa berkata banyak karena mungkin diawasi ya. Karenanya Shiroi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat, jawabannya bisa dijawab dengan kode. Melalui panggilan itulah Shiroi mempelajari seperti apa situasi yang terjadi. Setelah tahu bagaimana kondisi Minori dan Tohya, Shiroi berjanji untuk menyelamatkan mereka. Besoknya Shiroi memiliki tekad baru yang menggebu-gebu. Dia meminta aliansi Bulan Sabit untuk membantu mengakhiri kekuasaan Hamelin dan memulihkan Akihabara kembali seperti tujuan awalnya. Dan caranya adalah Shiroi akan membentuk guild baru. Guild itu akan dia sebut sebagai Guild Lock Horizon. Notsugu, Soryu, dan Hien mulai berburu monster untuk ngumpulin duit dan bahan yang diperlukan.
Sementara itu anggota aliansi bulan sabit lainnya dibantu Nyanta mulai mempersiapkan rencana Shiroe. Pada saat yang sama, Henrietta dan Shiroe menugaskan Mariel untuk mengatur jumlah anggaran yang sangat tinggi ya. Mereka butuh duit banyak sekitar 5 juta emas. Untungnya Elder Tales gak punya aturan ketat tentang cara apa saja yang boleh dilakukan demi cari duit. Karena itulah mereka berpikir sekreatif mungkin. Keesokan harinya, aliansi bulan sabit membuka stand makanan di tengah kota. Awalnya para warga bodoh amat dan gak ada yang mau beli ya. Tapi pas mencium aroma makjus dari arah stand, para warga mulai beli ya. Kelezatan maksimal tiada tara bikin para warga happy ya. Stand memakan yang fokus utamanya jualan burger itu langsung menjadi bahan perbincangan. Sehingga semua warga di kota pun pengen nyobain. Stand makanan yang awalnya sepi kini jadi super ramai dan antriannya sampai panjang banget gak karuan. Akibatnya dari jualan burger mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih dari 40.000 emas. Cuma keterbatasan mereka adalah dengan jumlah total warga yang tinggal di kota itu. Mereka nggak bisa menjual lebih banyak dibandingkan jumlah warga kota. Shiroe kemudian menyerahkan tahap selanjutnya dari rencana itu kepada Henrietta. Kemudian Shinroe memberitahu Minori tentang kemajuan rencana mereka. Dia pun meminta Minori untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Malamnya, Shinroe dan Nyanta meminta bantuan kepada mantan anggota debut Charity Party dan ketua Brigade of the Wisdwine Guild yaitu Sojiro Teta. Gak disangka-sangka ternyata permintaan bantuan itu diterima dengan senang hati ya. Keesokan harinya, Shiroe memulai tahap kedua dari rencananya. Mariel dan Henrietta bertemu dengan Karasin yang merupakan Master Guild Shopping Street 8. Mereka bakal membahas perjanjian perdagangan untuk tahap kedua dari rencana Shiroe. Karasin mencoba bersikap sok kalem pas membahas kesepakatan. Pokoknya dia kudu berhasil mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. Padahal Mariel dan Henrietta juga udah merencanakan strategi biar rencana mereka berjalan sukses. Kedua kubu pengen menjalin kerjasama eksklusif dengan bisnis makanan aliansi bukan sabit. Shiroe udah merencanakan semua itu. Setelah bisnis mereka sukses, dia meminta Mariel dan Henrietta buat deketin para master dari guild pebisnis lainnya. Yang kudu ditemui adalah Machitaka dan Roderick dari Badan Kelautan dan Roderick Merchant Guild. Pas tahu kalau aliansi sudah sepakat sama orang-orang penting, hal itu bikin Karasin segera menerima tawaran aliansi dengan harga yang sangat murah. Sementara itu Minorin menyesali semua perjuangan yang dia dan Toya hadapi ketika mereka terjebak dalam Elder Tales. Penyesalan terbesar mereka adalah karena gak ngegubris nasihat Shiroe beberapa waktu lalu. Karena itulah ada sedikit perasaan bahwa mereka gak layak buat diselamatkan. Kembali ke pertemuan, Shiroe meminta Henrietta memberi pancingan kepada ketiga guildmaster untuk menginvestasikan jumlah emas yang tersisa. Kedoknya adalah mereka bakal menjalankan misi yang sangat menguntungkan. Misi itu diberikan oleh sosok misterius yang disebut penjahat berkacamata. Untuk menjalankan misi dibutuhkan persediaan duit yang banyak, tapi misi itu juga punya potensi keuntungan yang makjos. Padahal sosok penjahat berkacamata yang ngasih misi itu adalah Shiro sendiri ya. Di sisi lain, Toya juga kayak Minori ya. Dia merasa bahwa dirinya gak layak mendapatkan penyelamatan dari Shiroe ya. Sementara itu, aliansi Bulan Sabit dan Lock Horizon sudah mengeluarkan undangan ke guild terbesar Akihabara untuk mengadakan pertemuan. Agenda mereka adalah untuk membahas masa depan kota. Konferensi meja bundar pun dimulai. Gak pakai basa-basi, Shiroe membuka konferensi itu dengan niatnya untuk meningkatkan kehidupan kota. Hal itu langsung bikin beberapa pihak gak tertarik. Bahkan guildmaster dari Silver Sword yaitu William Massachusetts langsung minggat. Ia agak minder, kemudian melanjutkan penjelasannya tentang formasi konferensi ya. Di tempat lain ternyata para tawanan Hamelin sudah bersiap untuk melarikan diri ya. Kembali ke Shiroe, dia menyebutkan bahwa tidak ada aturan ketat pada dunia itu. Karenanya Shiroe berencana membuat semacam peraturan yang mengatur dunia itu. Salah satu dari anggota konferensi bilang kalau ada aturan mengenai zona larangan bertarung. Namun Shiroe bilang kalau itu bukanlah peraturan, melainkan sebuah mekanisme pada dunia itu dan merupakan fenomena alam. Aturan tetap harus dibuat. Shiroe juga menjelaskan mengenai situasi di kawasan Susukino yang mengerikan.
Di sana terjadi konflik parah yang terjadi terus-menerus. Akan banyak anggota NPC yang dibantai di sana. Tanpa adanya peraturan, hal itu bakal terus terjadi ya. Ketua guild Triple D yaitu Krusty bertanya tentang apa yang terjadi pada guild jika mereka menolak atau melanggar peraturan. Tanpa basa-basi, Shiroi bilang guild itu bakal diberi sanksi keras dan diasingkan. Namun ketua guild kejujuran yaitu Ainz kemudian didukung Isaac dan Krusty yang malah merasa kalau semua ide dan rencana Shiroi gak bakal ada artinya kalau mayoritas guild petarung menolak. Meski diancam diasingkan, tetapi guild petarung besar pasti gak akan menerimanya dan menimbulkan perang. Mereka pun merasa kalau konferensi itu gak akan berjalan sesuai keinginan Shiroi. Saat itulah Shiroi bangkit dan berpose sok misterius. Dia mengungkapkan kalau seluruh gedung persekutuan tempat mereka berada udah dibeli sama Shiroi. Menggunakan 5 juta emas yang dikumpulkan, Shiroi memiliki kesempatan penuh atas gedung perserikatan. Dia balas memarah semua guild dan mengingatkan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas semua urusan mereka. Sementara itu saat para tawanan berhasil melarikan diri dari aula Hamelin, apesnya Minori dan Toya ditangkap Shredder. Untungnya Akatsuki nongol dan menyelamatkan mereka berdua. Kembali ke pertemuan, semua anggota diam gak bisa ngomong apa-apa pas Shiroi menjelaskan gagasan-gagasannya. Isaac pun sebel sama Shiroi yang dari tadi ngoceh mulu kayak Pak Ustadz. Dia pun meminta Shiroi menjelaskan sebenarnya apa tujuan dari Lock Horizon. Di saat yang bersamaan, Shiroi mendapatkan kabar kalau misi pelarian sudah sukses. Dia pun tersenyum sambil membenarkan posisi kacamatanya. Saat konferensi berlanjut, Mariel mengungkapkan rahasia di balik enaknya makanan buatan bisnis mereka. Caranya adalah dengan memasaknya kayak di dunia nyata dan hanya bisa dilakukan sama pemain yang dulunya adalah koki. Shiroi melanjutkan hal yang itu juga berlaku buat banyak hal. Mereka bisa menciptakan teknologi di dunia itu. Bagi mereka yang dulunya adalah pengrajin atau ahli mekanik di dunia nyata, mereka bisa membuatnya di dunia itu. Bahkan Shiroi juga udah berhasil membuat mesin uap sederhana. Sehingga jika dikembangkan pasti bakal membawa banyak keuntungan. Setelah teknologi dibangun, mereka bisa menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Perputaran ekonomi pun bakal tercipta di dunia itu. Shiroi kemudian mengusulkan pembentukan undang-undang yang akan melarang pembunuhan, penculikan, dan pemenjaraan pemain. Undang-undang itu juga memberi mereka kebebasan untuk bergabung dan meninggalkan guild sesuai keinginan. Akhirnya setelah diberi penjelasan tentang semua itu, para master guild dengan suara bulat memutuskan menyetujui semua itu. Seminggu kemudian, Shiroi yang lagi di markas Lock Horizon menyambut Toya dan Minori sebagai anggota baru. Pada saat yang sama, mata-mata mulai menyusup ke Akihabara dan melapor kembali ke Sergeant kawan dari League of Freedom Cities of Estal. Naotsugu dan Akatsuki mengajak Toya dan Minori buat latihan. Dua bocil itu diminta gelut melawan monster-monster kecil untuk meningkatkan kemampuan. Di sisi lain, utusan Sergeant tiba di Akihabara. Mereka mengundang Dewan Meja Bundar untuk sebuah pertemuan dan pesta di kediaman Sergeant. Shiroi dan gengnya tahu kalau Sergeant adalah pemimpin pribumi yang berkuasa di sebuah wilayah. Karena Shiroi merasa dia dan rekan-rekannya kudu mempelajari lebih banyak tentang pribumi. Beberapa waktu kemudian, Shiroi ngasih tahu Krusty kalau mereka kudu mempelajari lebih lanjut mengenai para pribumi di dunia itu. Bulan depannya, mereka berangkat bersama Machitaka, Henrietta, Akatsuki, dan Misa Takayama untuk melakukan penelitian musim panas di kawasan pantai. Di sana Mariel dan Minori juga berinteraksi dengan lebih banyak pribumi yang sesuai saran Shiroi. Di tempat lain, perwakilan Dewa Meja Bundar tiba di Istana Es Abad dan bertemu dengan Sergeant selama pesta di aula berlangsung. Saat Krusty dan Sergeant memulai melakukan diskusi, Shiroi mencatat bahwa baik petualangan maupun pribumi saling waspada. Tak lama kemudian, Putri Lanesia LRT kawan pun muncul di pesta dan membuat semua orang takjub akan kecantikannya. Bersamaan dengan itu, Natsuko memberitahu para peserta lainnya di camp musim panas bahwa mereka akan menuju ke penjara bawah tanah di hutan Langland untuk pelatihan kelompok keesokan harinya. Pesta dansa dimulai dan para pemusik mulai memainkan lagu khas Elder Tale. Sergeant menjelaskan kalau pertemuan itu bakal mengadakan banyak perundingan sekaligus pesta dansa selama 10 hari non-stop. Setelahnya dia mengundang perwakilan Meja Bundar untuk ikutan dansa biar makin membaur sama pribumi. Krusty bilang kalau Shiroi kudu dansa. Karena terpaksa Shiroi maju bareng Henrietta. Meski Shiroi bego dalam berdansa, untungnya pasangan dansanya sangat pro player. Akhirnya mereka berdua bikin kagum semua orang di sana. Di kamp pelatihan, Minori melihat Izuzu memainkan kecapi ya. Setelahnya dia bertanya kepada Nyanta tentang para bard alias penyair.
Dia menjelaskan kepada penyair adalah tipe support dalam pertarungan yang menggunakan aura musik karena mereka sesama anggota tim. Setelah itu, Minori menelpon Shiroe untuk memberitahu dia tentang pelatihan menuju labirin bawah tanah. Minori merasa minder karena dia gak kuat dan gak bisa apa-apa. Shiroe kemudian menenangkannya. Serta dia bilang kalau dalam tim kerjasama dan taktik jauh lebih penting daripada kekuatan. Shiroe yakin Minori bisa oke dalam kerjasama tim. Keesokan harinya saat perwakilan Dewan Majabundar lagi sarapan, mereka membahas mengenai para bangsawan pribumi. Shiroe lantas memerintahkan Akatsuki untuk diam-diam menyelidiki para bangsawan untuk mendapatkan informasi tentang niat mereka sesungguhnya. Di tempat lain, para peserta camp pelatihan menuju ke hutan Ragrandra dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing regu diberi waktu buat ngatur strategi. Namun pas Minori harus ngomong, dia malah grogi dan gak bisa membuat strategi yang oke. Tim Minori terdiri dari dia, Toya, Rudy, Isuzu, dan Serara. Akhirnya mereka mutusin buat gak pakai strategi dan gaspol masuk labirin. Pas sudah keluyuran di dalam labirin bawah tanah, mereka bertemu dengan beberapa monster tengkorak. Mereka pun gelut dan dengan kerjasama tim yang cukup oke, mereka bisa mengalahkan para tengkorak. Namun gelombang serangan kedua muncul. Para monster lain fokus mengincar Rudy karena pola serangannya yang sembrono. Karena terdesak mau gak mau mereka kudu minggat sementara waktu dari sana. Kembali ke istana es abad, Krusty menemui Rainesia dan mengajak cewek itu kenalan. Perwakilan Dewa Majabundar membagi rombongan menjadi beberapa kelompok. Shiroe akan menghadiri pertemuan makan malam dengan Count Kirino dari suku Ba dan persekutuan akademik. Krusty akan pergi ke pesta malam para kesatria muda. Sementara Michitaka akan menghadiri perjamuan dengan Lord Darte. Henrietta bertanya kepada Krusty apakah dia bisa betah ngobrol dengan orang-orang selama pesta nanti. Krusty menjawab kalau dia udah menemukan cara ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, Rainesia mengingat perkenalannya dengan Krusty. Krusty adalah petualang, maka Rainesia kudu menjaga jarak dan hati-hati. Tapi gak taunya Krusty bisa menjebak pikiran cewek itu. Setelahnya Krusty menawari Rainesia buat minum teh bareng. Alasannya simpel karena Krusty gak mau menghabiskan waktu menerima tawaran teh dari orang lain yang membosankan. Rainesia pun tahu kalau Krusty menggunakannya sebagai perisai biar gak diganggu bangsawan lain. Besoknya pas Rainesia keluyuran di istana, dia melihat Krusty yang lagi latihan gelo dengan para kesatria istana. Krusty seenaknya saja meminta Rainesia nemenin dia ke pesta jika bisa ngalahin semua kesatria. Krusty maju dan menghajar habis semua musuhnya. Di tempat lain, Akatsuki menguping dua bangsawan istana dan mengetahui bahwa Knight of Izumo, sekelompok orang dahulu, tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, pertemuan Shiroe dengan Academics Guild malah gak berjalan dengan adem ayam. Sepanjang pertemuan malah isinya debat terus sampai bikin sebel. Sementara itu Krusty nyantai bareng Rainesia. Dia menjelaskan kebebasan para petualang menjalani hidup sesuai dengan tekad masing-masing. Hal itu jelas berlawanan dengan didikan sistem bangsawan yang diajarkan ke Rainesia. Kembali ke kamp pelatihan, kelompok Toya bertarung selama 1 jam melawan musuh. Tapi pas ada musuh kuat, mereka kembali kucar-kacir dan minggat. Sambil istirahat, Rudy malah mengeluh bahwa anggota healer mereka terlalu lemah untuk memberikan support. Dan meskipun level mereka relatif tinggi, mereka tampaknya tidak dapat mengalahkan para tengkorak. Minori pengen mengatakan sesuatu tapi gak berani dan memilih diam. Sementara itu Toya membantah Rudy dengan mengatakan kalau dia harus bertarung lebih baik. Malamnya, Lord Darte memberitahu Michitaka bahwa revolusi kuliner Akihabara telah memperkenalkan makanan baru pada pribumi. Hal itu udah berdampak pada peningkatan pertanian. Tetapi hal itu juga meningkatkan potensi bahaya selama proses impor dan ekspor. Michitaka yakin kalau arah pembicaraan adalah ingin para petualang melakukan pengawalan impor ekspor. Karenanya dia bilang itu jelas gak bisa dilakuin. Ternyata bukan itu yang Dante maksud. Malahan dia meminta diberikan teknologi pelayaran. Sementara itu, Shiroe pergi menemui Akatsuki yang lagi latihan dansa. Akatsuki pun memberikan laporan dan bilang kalau pribumi terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang menganggap mereka sebagai ancaman dan ada juga yang menganggap sebagai sekutu profesional karena kekuatan mereka. Akatsuki juga melaporkan kasus Knight of Izumo yang hilang. Tetapi saat itu keanehan terjadi. Seluruh tempat mulai bergetar dan bunga-bunga layu.
Seorang pria misterius pun muncul memperkenalkan dirinya sebagai Regan, penyihir Danau Miral. Regan berkata bahwa daripada disebut penyihir, dia lebih happy dipanggil sebagai akademisi yang meneliti sihir. Dia mengklaim sudah mempelajari studi sihir kelas dunia. Setelahnya Regan menawarkan Shiroi dan Akatsuki sebuah informasi. Dia membahas mengenai mantra fraksi dunia dan penggunaannya yang sudah 3 kali dalam sejarah Elder Tales. Shiroi pun menduga penggunaan yang ketiga kalinya adalah ketika hari bencana terjadi. Regan menjelaskan bahwa dahulu kala ras manusia Elf dan Dwarf menghancurkan kerajaan Elf karena kecemburuan teknologi. Demi balas dendam, para Elves yang tersisa melebarkan mantra fraksi dunia pertama yang menghasilkan penciptaan ras setengah manusia tanpa henti. Hal itu menyebabkan umat manusia menciptakan ras hybrid kuat untuk membantu perang. Sampai akhirnya mantra fraksi dunia kembali digunakan, sehingga memanggil para petualang untuk membantu mereka. Regan juga membahas kalau nama Shiroi juga muncul di sejarah dunia sekitar 90 tahun lalu. Karena usianya sudah sangat tua di dunia itu, dia disebut sebagai penyihir agung. Shiroi penasaran kenapa namanya bisa muncul 90 tahun yang lalu. Pas diingat-ingat dan menurut perbedaan waktu dunia itu dan dunia manusia, Shiroi sadar bahwa kemunculan namanya bertepatan dengan ketika dia memulai memainkan permainan Elder Tales. Sementara kemunculan para petualang saat mantra fraksi dunia digunakan kedua kali itu bertepatan dengan ketika game Elder Tales versi beta diluncurkan. Sementara itu, Minori lagi sarapan bareng geng pelatihannya. Pas mereka udah kelar dan mau berangkat ke labirin, Minori akhirnya memberanikan diri bersuara. Dia bilang sebaiknya nunggu agak siangan sebelum masuk ke labirin. Minori menyarankan agar kelompok mereka menunda memasuki labirin bawah tanah sampai mereka belajar lebih banyak tentang keahlian masing-masing. Dengan melakukan itu, mereka menemukan bahwa kerja tim mereka kurang kompak. Setelah Minori menjelaskan dasar-dasar pertarungan kelompok, mereka pun memasuki labirin bawah tanah keesokan harinya. Berbekal pengetahuan baru, setiap orang mengambil peran yang sudah ditentukan. Mereka gelut melawan musuh mereka yang dari kemarin bikin mereka minggat. Akhirnya mereka pun sukses menaklukkan pertarungan itu. Kembali ke istana es abadi, Shiroi mulai mendokumentasikan semua informasi yang dia pelajari dari Regan. Sambil merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia meminta telepon dari Minori. Dia memberitahu kalau kelompok Minori udah mengalami kemajuan. Minori juga happy karena kelompoknya akhirnya sadar pentingnya kerja tim dan persahabatan. Keesokan harinya, kamp pelatihan di pantai mendadak diserang oleh sepasukan-pasukan monster. Kamp pelatihan di pantai mulai menghadapi monster yang menyerbu. Di sisi lain, Nyanta menyadari datangnya pasukan monster besar mendekat dari utara. Naotsugu memberitahu Shiroi. Saat itu juga, Shiroi melakukan rapat darurat dengan para anggota meja bundar. Shiroi menjelaskan bahwa serangan itu adalah bagian dari misi yang dikenal sebagai kembalinya Raja Goblin. Pada saat yang sama, ayah Rhaenyra pergi untuk mempertahankan kota Maihama dari invasi Goblin. Di sisi lain, kelompok pelatihan menyaksikan pasukan penyerang Goblin berbaris menuju kota terdekat yaitu Chaoshi. Sementara itu, Shiroi memanggil Sojiro dan guildnya ke istana es abadi untuk membantu pertahanan jika diserang. Shiroi kemudian memberitahu perwakilan meja bundar tentang dugaannya, yaitu bahwa kematian dalam dunia game itu akan menyebabkan hilangnya ingatan. Tubuh mereka memang akan hidup lagi, namun ingatan berupa EXP atau Experience Point-nya akan berkurang. Hal itu dibenarkan oleh Krusty. Dia berkata bahwa dia telah kehilangan beberapa ingatan tentang dunia lain. Di tempat lain, Minori membujuk para pelatih untuk membiarkan kelompoknya maju menyusul pasukan Goblin. Setelah ngebut mencoba menyusul pasukan Goblin, mereka sampai di kota yang sudah diserang. Mereka menemukan rumah pribumi yang sedang digerebek oleh Goblin. Setelahnya Toya maju menyerang para Goblin. Pas melihat penghuni rumah itu, ternyata dia mengenal para pribumi itu. Setelahnya, Toya dan Minori berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak menunggu para pribumi untuk meminta bantuan mereka. Nyanta dan Naotsugu muncul bareng Saoryu dan menyetujui hal tersebut. Setelahnya, karena merasa tak cukup kuat untuk mempertahankan kota, Minori memutuskan bahwa mereka akan menyerang para Goblin secara langsung. Setelah itu, Dewan Penguasa Astal dan para bangsawan mengadakan pertemuan.
Beberapa menganggap bahwa invasi goblin adalah bagian dari rencana para petualang. Badan kredit protes dan bilang pengingkaran kayak gitu udah kelewatan. Tetapi bangsawan lain bilang kalau pertemuan pribadi itu emang dilakukan agar setiap orang dapat mengungkapkan pikiran mereka. Salah satu bangsawan berkata bahwa dia tidak yakin kota Chaoxi bertahan lama. Jika Chaoxi ditaklukkan, maka kota Subaka milik bangsawan Krivia atau mungkin kota Mayama adalah target berikutnya. Michitaka semakin tidak sabar karena perwakilan-perwakilan dewan malah gak boleh kemana-mana, mendiskusikan hal-hal yang tidak ingin mereka sebutkan kepada para petualang. Shiroi berteori bahwa para bangsawan mungkin tidak ingin berhutang budi kepada para petualang. Karena itu kemungkinan para bangsawan akan meminta bantuan dari Knight of Izumo. Di sisi lain, Duke Sergeant Cowan memberitahu para bangsawan bahwa Knight of Izumo sudah menghilang. Dan kelompok pencari tidak memungkinkan petunjuk tentang mereka sama sekali ya. Lord Krivia kemudian menyarankan bahwa semua bangsawan harus menggabungkan kekuatan untuk menyerang para goblin. Tetapi bangsawan lain menyarankan bahwa strategi yang lebih baik adalah memancing para goblin untuk menyerang kota, kemudian menghabisi mereka saat menyerang kota. Kota yang akan menjadi arena pertarungan itu adalah Tsukuba. Namun Cliva menolak tegas hal itu karena sama saja mengorbankan Tsukuba. Kembali ke hutan, Minori mengawasi dan mengkoordinasi anggota tim lainnya. Saat Toya memancing kelompok goblin pertama, Serara menangkap penjerat dengan tanaman merambat, sementara Rudy meningkatkan kemampuan pedang Toya dan sukses mengalahkan monster. Tak lama kemudian, Minori memberitahu kalau kelompok goblin lainnya sudah berdatangan. Isuzu meningkatkan si Rudy dan dia bisa meledakkan kelompok kedua dengan sekali serang. Sementara itu, Shiro mempersiapkan strategi untuk menghadapi para bangsawan. Dia akan mendukung para petualang membantu pribumi, sementara Michitaka akan menentang dan Krusty akan bertindak sebagai mediator, serta akan menentukan keputusan terakhir. Mereka pun dipanggil untuk menemui para bangsawan. Pertemuan mereka pun berjalan alot. Barun kandidat mereka berkata bahwa petualang harusnya melawan ancaman para goblin. Namun Krusty bilang bahwa para bangsawan gak minta bantuan ke mereka sama sekali. Para bangsawan pun diam. Mendadak Rainesia masuk ke ruangan pertemuan. Dia nekat minta bantuan ke para petualang. Bahkan dia mau pergi ke Akihabara untuk mengumpulkan bantuan dari para petualang. Dia tahu kalau para bangsawan memperlakukan para petualang dengan gak hormat, tetapi dia meminta bantuan dengan sungguh-sungguh. Kalau para petualang mau membantu, dia bakalan pergi ke Akihabara dan memohon semua orang di sana untuk membantu mempertahankan Easttown. Setibanya di Akihabara, Rainesia langsung takjub dengan budaya di kota itu. Setelahnya Shiroi dan Krusty dengan cepat mengatur pertemuan sehingga menarik perhatian ratusan petualang. Shiroi menjelaskan mengenai ancaman pasukan goblin di Estel Shiroi yang bilang kalau para petualang bebas mau membantu Estel apa enggak. Setelah itu, Rainesia maju dan memohon dengan tulus kepada para petualang untuk membantunya mempertahankan Estel. Para petualang pun setuju membantu. Krusty kemudian membawa hampir setengah dari petualang. Bersama dengan Rainesia ke pelabuhan Narashino, sementara Shinroi menuju ke Taman Berkuda Mirdaun untuk mendirikan markas pertempuran. Saat tiba di medan perang, kelompok Krusty langsung melawan pasukan goblin di Danau Kasumi. Sementara itu di markas Midrown, Shinroi menjelaskan peran penting yang dimainkan Kuroshi dalam rencananya, yaitu menahan kemajuan goblin. Pada saat yang sama, pasukan besar monster mulai bergerak menuju Chaoxi. Sementara para peserta pelatihan membujuk Mariel untuk membiarkan mereka mempertahankan kota. Saat pertempuran Chaoxi berlanjut, kelompok Minori berangkat untuk mempertahankan bagian lain dari kota. Sementara itu Shinroi memberitahu Mariel tentang kedatangan bala bantuan dalam 1 jam lagi. Pertarungan semakin sengit. Korban mulai berjatuhan di mana-mana. Seiring pertarungan terus berlanjut, kelompok Minori menyadari bahwa mereka perlahan-lahan dikalahkan dengan para monster yang menjadi lawan. Di saat-saat genting, Rudy tiba-tiba menyerang 2 monster serigala terakhir dengan sarung tangan magisnya. Serangan itu ternyata adalah serangan bunuh diri.
Setelah Rudy tumbang, rekan-rekannya segera menggunakan segenap tenaga untuk menghidupkannya lagi ya. Namun mereka gagal. Isuzu berkata sambil menangis bahwa Rudy adalah seorang pribumi. Dan jika mereka mati, maka tak akan bisa hidup lagi ya. Akan tetapi Minori menolak menyerah. Dia pun dengan segera memanggil Shiroe untuk meminta bantuan. Shiroe segera pergi ke Chaoshi ya. Dia mengingat teori kebangkitan yang dulu pernah disinggungkan Regan. Menurut Regan, para pribumi sekalipun masih bisa dibangkitkan asalkan tubuhnya tidak hancur. Karenanya dia meminta Minori, Serara, dan Isuzu secara bergantian menggunakan skill healing kepada Rudy untuk mencegah tubuhnya hancur. Sementara itu Misa dan Rainesia memberitahu Krusty tentang status perempuannya dan mereka bersiap mencegat pasukan Jenderal Goblin Zanlev. Pada saat yang sama, Shiroe tiba di lokasi Minori dan rekan-rekannya. Lantas menggunakan kemampuan dan item kebangkitan untuk memulihkan si Rudy serta menghidupkannya kembali selama beberapa menit. Rudy terbangun dan menerima takdir kematiannya. Tetapi Shiroe dengan tajam menolak hal itu. Menggunakan teori untuk membengkokkan hukum dunia, Shiroe memberi Rudy kontrak untuk bergabung dengan Lock Horizon sebagai seorang petualang. Bersedia menggunakan kemampuannya untuk kebaikan orang lain, Rudy mendatangani kontrak. Kemudian dia mati sebagai pribumi. Di tempat lain, Krusty dan petualang lainnya tanpa ampun membantai Jenderal Goblin dan pasukannya di Zanlev. Sementara itu kelompok Mariel dan bala bantuan mengusir monster yang menyerang Chaoshi ya. Kembali ke Shiroe, dia menjelaskan definisinya tentang seseorang petualang kepada Minori ya. Rudy memang sudah mati sebagai pribumi, tetapi dia akan bangkit lagi sebagai petualang. Akhirnya Rudy terbangun di katedral dengan status barunya sebagai seorang petualang. Dia pun langsung mendapat omelan pedas dari Isuzu karena kecerobohannya. Sebulan setelah pertempuran di Zanlev, Estelle mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan dan berterima kasih kepada para petualang. Pada saat yang sama, Shiroe mengetahui tentang sebuah acara yang disebutkan di Festival Iblis Gerbang Suzaku yang terjadi di sebelah barat Yamato. Saat berjalan di Istana Es Abadi, Shiroe mendengarkan suara wanita misterius yang menceritakan kepada sekelompok anak tentang bagaimana dia menyelamatkan Rudy. Beberapa waktu kemudian, Rainesia pindah ke Akihabara untuk memulai tugas sebagai duta besar. Saat semuanya kembali normal di Akihabara, Mariel mengusulkan agar mereka mengadakan festival untuk merayakan musim gugur yang dia sebut sebagai Festival Skala. Kota Akihabara menjadi jauh lebih baik dan lebih semarak saat Festival Skala diselenggarakan. Sementara itu, Shiroe melanjutkan penelitiannya. Sampai Harrieta menyarankan agar dia meluangkan waktu untuk menikmati festival bersama semua orang. Setelah itu, Minori dan Akatsuki mencoba mengundang Shiroe ke kontes makan kue barengan pasangan. Esokan harinya, Shiroe berpartisipasi dengan Akatsuki dan Minori ya. Pas acara dimulai, Akatsuki dan Minori malah bersaing satu sama lain dan diperhatikan oleh Shiroe. Karena gak kompak, mereka akhirnya kalah. Mereka pun balik ke markas Lock Horizon. Pas lagi sendirian di markas, Shiroe memutuskan untuk memanfaatkan waktunya dengan lebih baik dengan rekan-rekan guildnya. Akatsuki nongol dan ngajakin Shiroe ngobrol. Suatu ketika, Akatsuki mengungkapkan perasaannya ke Shiroe, namun Shiroe gak ngeh sama sekali ya. Gak taunya Minori dengan obrolan mereka kemudian minggat karena patah hati ya. Untungnya Toya nongol dan nemenin dia. Toya pun menenangkan Minori dan memintanya buat gak bersedih ya. Hari kedua festival Skala berlangsung. Semuanya tampak normal aja. Semua orang happy menjalankan aktivitas masing-masing. Tapi di salah satu sudut kota, para penduduk mulai berantem dengan pedagang pribumi. Di tempat lain, Nyanta mendorong pribumi yang mengacau agar keluar dari restoran. Dia pun segera melaporkan masalah tersebut ke Shiroe. Sementara itu, guild Kesatria Pedang yang hitam yaitu Triple D yang bertugas menjaga ketertiban selama festival juga ngurusin banyak banget pertikaian yang berhubungan dengan sesama pribumi. Shiroe pun menyadari keanehan perilaku orang-orang di festival. Setelahnya Shiroe menduga bahwa kota mungkin sedang diserang dan bergegas ke Gunung Guild sambil sebel dengan kecerobohannya sendiri ya. Sementara itu sebuah kapal yang dipimpin oleh Lord Melfest tengah berlayar di lautan.
dan bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap Akihabara. Shiroi menjelaskan bahwa pribumi yang dipimpin oleh Lord Malphas bertanggung jawab atas serangan ke kota. Tujuannya pasti menghancurkan reputasi dan perjanjian meja bundar dengan Estal. Setelah itu Shiroi mencoba menganalisis pola serangan yang dilakukan pribuminya. Namun dia kesulitan karena serangan tersebut sangatlah acak. Sementara itu, Lord Malphas mendatangi sebuah pesta di sebuah gunung. Di sana dia menyudutkan Rhaenyra dan membahas mengenai sebuah dokumen yang dia inginkan. Setelahnya Shiroi mengetahui bahwa Malphas ada di gedung pesta. Karenanya biar dia bisa masuk ke sana tanpa dicurigai, Shiroi menyamar menjadi warga biasa dan masuk ke pesta tersebut. Dia pun ketemu sama Malphas dan Rhaenyra. Shiroi, Krusty dan Michitaka tiba di pesta perjamuan dan dengan mudah karena menyamar. Karena terdesak, akhirnya Lord Malphas dan gengnya langsung minggat. Beberapa waktu kemudian, saat Shiroi dan geng Lock Horizon lagi makan malam, teman-teman Shiroi berjanji kalau mereka bakal membantu Shiroi sebisa mungkin. Mereka pun bersiap menghadapi tantangan yang baru, dan Shiroi pun siap menyatakan bahwa tujuan Lock Horizon berikutnya adalah mengubah dunia Elder Tales. Dan film pun kelar sampai di sini, coy. Akhirnya kita bisa masuk ke kesimpulannya biar tambah afdol. Anime ini emang kebanyakan ngomong dan jarang aksinya, coy. Tapi hal itu malah bikin pedalaman karakter dan konsep dunia yang dibangun di anime ini makin strong. Ceritanya juga mak jos. Meski mimin rasa harusnya gak sepanjang itu, dan kayaknya bakalan lebih keren kalau udah kelar aja pas abis ngelawan serangan goblin. Tapi terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir tanpa nyekip sekalipun. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.